ain. Ada juga yang fardu ain tapi sifatnya tidak permanen, kondisional. Nah, ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tapi hukum asalnya wajib baginya untuk mengetahuinya. Ya, dia sudah punya harta dan dalam hitungan hartanya sudah wajib untuk dizakatkan, maka wajib baginya untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum zakat. Tapi apakah setiap orang wajib mengetahui hukum zakat? Tidak, sifatnya kondisional, tapi fardu ain. Wajib baginya untuk mengetahui hukum zakat. Dia mau pergi haji, tidak boleh dia mengatakan selama dia memiliki kemampuan untuk belajar, untuk mengetahui hukum-hukum haji, tidak boleh dia mengatakan yang penting nanti saya sampai di Mekah ya ikut-ikut saja. Tidak boleh seperti itu. Wajib baginya untuk mengetahui dan memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji itu, fardu ain baginya. Tapi apakah semua orang wajib untuk mempelajari hukum-hukum haji? Tidak. Sifatnya kondisional tapi berlaku fardu ain. Ada yang fardu tapi tidak fardu ain. Fardunya itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah adalah ibadah atau hal-hal yang ketika sebagian kaum muslimin telah mengetahuinya, maka menjadi gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lain. Contohnya terkait masalah azan dan qomat. Ya. Maka cukup sebagian yang mengerti tentang perkara-perkara yang terkait dengan azan dan qomat. Tapi kalau satu penduduk kampung tidak ada yang mengerti itu, maka semuanya berdosa. Dalam satu kampung harus ada yang mengetahui tentang hukum waris, hukum penyelenggaraan jenazah. Kapan dalam satu kampung tidak ada yang mengetahui tentang perkara warisan, bagaimana tata cara pembagian warisan, bagaimana tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini mau diapakan. Kapan satu kampung itu tidak ada yang mengetahui, maka semua orang yang berada di kampung itu berdosa. Nah, itu bedanya yang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi fardu ain itu ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya kondisional, kemudian ada yang fardu kifayah. Ya. Tapi apakah yang fardu kifayah ini kita mengatakan ya cukuplah orang lain yang belajar? Kalau semua kaum muslimin mengatakan seperti itu, maka tidak ada yang belajar. Oh, cukuplah orang yang tahu. Iya, dari mana Anda tahu bahwa sudah ada yang mengetahui? Jangan sampai tidak ada yang mengetahui. Ya. Jangan sampai di tempat itu tidak ada yang menguasai persoalan itu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini diberikan kepedulian untuk mendalami agama ini. Ya, mayyuridillahu bihi khairan, itu bukan sekedar mengetahui detail. Itu al-fiqhu fid din, pemahaman kita yang mendalam terkait dengan masalah agama. Semua orang tahu salat itu wajib. Ya, semua orang tahu. Tapi hal-hal yang mendetail tentang ibadah salat tidak semua orang tahu. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara yang mendetail tentang ibadah salat. Nah, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.
Ya, ini sifatnya fardu kifayah. Tapi bagi orang yang memiliki secara umum, ya, bagi orang yang memiliki persoalan yang terkait dengan masalah keluarga, ya, seorang suami ingin mentalak istrinya, maka wajib dia, fardu ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan masalah talak, perceraian. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan talak dari sisi sunnah dan bid'ah, ya, sunnah dan bid'ah. Sudah selesai itu ya? Sudah ya? Berarti sekarang rujuk. Nah, ya. Nah, kalau begitu kita mau tes dulu. Apa bedanya, atau apa itu talak sunni dan apa itu talak bid'ah? Siapa yang bisa jawab? Apa itu talak sunni dan apa itu talak bid'ah? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Iya, kita paham itu. Tapi bagaimana itu talak sunni dan bagaimana itu talak bid'ah? Apa itu talak, apa itu? Talak sunni, ya, menjatuhkan talak itu menjatuhkan talak pada saat istri itu dalam keadaan suci, dan sebelumnya belum pernah bercampur menggaulinya. Itu saja talak sunni. Oke. Siapa yang bisa tambahkan? Oh, ini penting, ini harus ditanya-tanya ini ya. Jangan sampai kita ini belajar banyak, sudah banyak, tapi lewat begitu saja, masuk di telinga kanan, masuk di keluar di telinga kiri. Nah, ini jadi pelajaran bagi saya ini untuk tanya-tanya terus. Nah, ya. Iya, silakan. Ya, silakan jawab. Talak sunni dan talak bid'ah, apa bedanya? Oke. Itu dari sisi waktunya. Enggak, masih talak sunni dulu. Itu salah itu. Itu lafaz talak itu pertanyaan yang lain. Oke, siapa? Iya, betul. Jadi talak sunni itu menjatuhkan talak cukup satu kali dan tidak mengulanginya sampai masa iddahnya selesai. Kalau dia mau rujuk silakan rujuk, kalau tidak selesaikan. Ya, selesaikan dan jangan mentalak 2 kali dalam satu periode talak itu. Nah, itu baru dikatakan talak sunni. Oke ya. Jadi talak sunni itu sekali lagi talak yang dijatuhkan tepat pada waktunya dan jumlahnya juga tepat. Itu namanya talak sunni. Waktunya kapan? Ketika istri itu dalam keadaan suci dan belum pernah digauli selama masa suci itu. Jadi belum pernah disentuh. Dan dari sisi bilangannya, jumlahnya dijatuhkan satu kali dan tidak diulangi, ya, atau tidak ditambah dengan talak berikutnya dalam satu periode masa iddahnya itu, masa menunggunya itu. Nah, itu disebut dengan talak sunni. Nah, talak bid'ah itu yang bagaimana? Siapa yang mau jawab? Sudah ya? Yang lain lagi?
Oke. Talak bid'i, angkat tangan. Atau saya tunjuk? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Apa itu talak bid'i? Ayo, siapa? Kalau tidak ada yang angkat tangan, kita tunjuk ini. Ayo, siapa? Angkat tangan. Wah, ini berarti kita tunjuk saja. Siapa yang hadir pekan lalu? Hadir semua ya? Ayo angkat tangan, saya kasih kesempatan. Talak bid'ah, talak bid'ah. Tidak usah, antum sudah. Yang sudah alhamdulillah. Ayo, ya silakan. Kebalikannya dari yang tadi. Iya, iya, masya Allah. Iya. Itu kalau di dalam ujian jawabannya benar, tapi dapat 0. Iya. Atau dia bilang begini ya. Iya, dia bilang wallahu a'lam. Itu jawaban benar enggak? Wah, benar sekali itu. Tapi apa? Dapat 0. Ayo. Insyaallah. Oke, kebalikannya maksudnya yang pertama dari sisi waktunya. Talak bid'i itu dari sisi waktunya, talak itu dijatuhkan kepada seorang istri ketika istri itu dalam keadaan haid, itu satu, atau dalam keadaan suci tapi sebelumnya sudah pernah digauli. Itu dari sisi waktunya. Dari sisi jumlahnya menjatuhkan talak lebih dari satu kali, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, tapi dalam satu periode masa iddah. Ya, jadi dalam satu masa iddah dia 2 kali talak istrinya atau 3 kali bahkan, atau langsung satu kaligus. Engkau saya talak, kata suaminya, engkau saya talak, langsung talak 3. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori talak bid'i. Ya, talak bid'ah. Konsekuensinya apa? Bahwa talak bid'ah itu orang yang melafadzkannya itu berdosa. Meskipun dari sisi hukumnya dia sama dengan talak sunni, talaknya jatuh. Tapi dari sisi berdosa, dia berdosa karena dia menjatuhkan talak bukan pada, tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan di dalam syariat. Oke. Taib. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Lafadz talak. Lafadz talak itu ada 2. Siapa yang bisa sebutkan? Masya Allah ya. Lafadz sarih dan kinayah. Yang sarih itu yang bagaimana? Ya, yang sarih itu yang jelas, maksudnya pulanglah ke rumahmu. Oke, baik, bagus. Ya, jadi ya enggak apa-apa ya, sudah benar sebenarnya. Ya, kalau saya dosennya ini saya kasih angka 70 lah. Ya. Jadi lafadz itu ada 2. Sarih itu lafadz yang tidak mengandung makna selain talak. Itu namanya sarih, ya. Sarih. Ya. Nah, itu seperti kata talak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia cerai. Itu tidak ada maknanya yang lain kecuali berpisah antara suami dan istri. Hukum asalnya, kalau kita bicara hukumnya apa talak sarih? Tahu hukumnya? Iya, hukumnya, konsekuensinya. Ya? Boleh. Apa hukumnya talak sarih? Jadi kalau ada seorang laki-laki, suami mengucapkan kata talak yang sarih kepada istrinya, apa konsekuensinya? Jatuh talaknya, mau dia serius, mau dia main-main, sungguh-sungguh, talaknya
jatuh, tidak perlu ditanya engkau niat talak atau tidak. Tidak ada itu. Yang penting dia lafadzkan maka talaknya jatuh. Tidak boleh setelah itu dia bilang saya main-main ji. Tidak ada. Ya, mau dia main-main, mau dia sungguh-sungguh, mau dia bercanda, semuanya sama hukumnya, jatuh talak itu. Nah, itu pentingnya kita tahu hukumnya. Nah, kalau kinayah, dia mengandung makna perceraian tapi juga mengandung makna yang lain. Contohnya, seorang suami mengatakan, sekarang engkau bebas. Sekarang engkau bebas. Silahkan pilih apa yang menjadi keinginanmu. Ya, silahkan engkau pilih apa yang menjadi keinginanmu. Punya makna enggak? Punya makna indikasi perceraian tidak? Ada makna itu, tapi dia juga mengandung makna yang lain. Pulanglah engkau ke rumah mertuamu. Ke rumah orang tua atau ke rumah mertua? Nah, iya orang tua. Ya, kalau ke rumah mertua berarti suaminya masih cinta itu. Ya. Nah, ya. Jadi ini lafadznya lafadz kinayah. Apa konsekuensi hukumnya? Siapa yang jawab? Konsekuensi hukumnya? Kok yang dua ini, yang lain? Di sini di samping kanan ini belum ada jawaban yang memuaskan. Silakan, apa konsekuensi hukumnya? Jatuh enggak talak? Kebalikannya. Iya. Dia jatuh talak kalau diniatkan. Ya, jadi perlu suaminya ditanya. Ya terserah, kalau dia bohong ya dia yang tanggung kebohongannya itu. Ya. Yang penting kita tanya, apa niatmu dengan ucapan itu? Kalau dia katakan saya niat, ya suruh pulang saja. Saya lagi tidak mau melihat mukanya, ya, suruh pulang saja. Tapi bukan saya tidak berniat talak, ya. Saya belum berniat talak. Maka jatuh tidak talak, maka tidak jatuh talak. Hukum asalnya dia tetap tidak jatuh talak kalau dia niatnya tidak talak, ya. Nah, tapi kalau dia niat untuk talak, apalagi sebelumnya ada masalah, dia bertengkar, setelah itu dia bilang ucapan itu, dia mengatakan ucapan-ucapan itu, maka ini sebagai indikasi kuat dia meniatkan untuk talak. Paham ya? Paham enggak? Ya. Nah, kalau ada seorang istri mengatakan ceraikan saya. Ceraikan saya. Ya. Jadi dia bilang ke suaminya apa? Ceraikan saya. Suaminya bilang iya. Jatuh enggak talak? Suaminya bilang iya. Dia tidak bilang saya talak kamu. Dia bilang iya. Jatuh tidak? Tidak. Ada kata cerai tidak situ? Istrinya yang bilang ceraikan saya, bukan suaminya. Ingat, cerai itu dari Saya dengarkan dulu baik-baik. Ya. Cerai itu tidak boleh kecuali dari suami. Perancis itu pernah merubah undang-undang perceraiannya dan memberikan hak kepada wanita yang sama dengan laki-laki untuk menceraikan suaminya. Jadi sebagaimana laki-laki menceraikan suami, perempuan juga boleh menceraikan suami dengan alasan persamaan hak derajat antara laki-laki dan wanita. Apa yang terjadi? Ternyata jumlah kasus perceraian bertambah secara drastis. Nah, ya. Kenapa?
Wanita kan, ya ini mohon maaf ibu-ibu ya, emosional kan? Iya, sangat mengedepankan yang namanya ada sedikit langsung. Kalau diberikan kesempatan talak bagi ibu-ibu, iya, kita ini sudah banyak yang menjalani masa iddah. Iya, oke. Nah, jadi hukum asalnya talak itu harus dari. Tapi ini yang mengatakan ceraikan saya itu siapa? Istri. Suami bilang iya. Jatuh enggak talak? Iya. Nah, kita perlu tahu apa maksud kata iya itu. Kalau iya dia maksudkan iya nanti saya ceraikan, maka tidak jatuh talak. Kan baru dia bilang nanti saya iya, maksudnya nanti saya ceraikan. Tapi apakah dia ceraikan pada saat itu? Tidak. Dia boleh cuma bilang iya. Iya, maksudnya iya, nanti saya. Maksudnya kan seperti itu ya. Ya. Kalau ada, Pak, belikan saya main-mainan. Kita bilang apa? Iya. Itu maksudnya apa? Iya, nanti saya belikan. Maksudnya kan begitu. Begitu enggak maksud kita dalam bahasa Indonesia? Bukan sekarang. Iya, nanti maksudnya. Jatuh enggak talak itu? Tidak. Dan tidak boleh kita dengan sembarang perkataan langsung mengatakan jatuh tak. Dia suaminya bilang iya, bukan talak. Dia bilang iya. Meskipun yang minta siapa? Istri. Ya. Kecuali suaminya mengatakan iya saya ceraikan kamu, baru jatuh talak. Tapi kalau dia bilang Pak ya, atau Abi atau apa ya, atau tidak mesra lagi kan panggilannya kalau sudah marah cerai, dia bilang iya. Tapi apakah makna iya itu jatuh talak? Hukum asalnya tidak. Tidak. Oke? Paham ya? Nah, jadi ingat, kesimpulannya jangan mudah untuk menjatuhkan bahwa itu talak, karena hukum asalnya tidak ada yang bisa memutuskan hubungan suami istri kecuali sesuatu yang meyakinkan. Yang meyakinkan itu tadi dengan kata cerai yang jelas atau dengan kinayah yang disertai dengan niat yang kuat. Nah, itu baru dikatakan cerai, ya. Baru dikatakan cerai. Ini ada kasus kan? Ya. Ada kasus banyak sekarang, ya. Dia marah, kemudian dia tinggalkan suaminya. Dia tinggalkan suaminya. Suaminya juga diam-diam. Tapi setelah kita cek ternyata tidak pernah ada kata cerai. Dari mana perceraian itu muncul? Jadi tidak pernah. Jadi jangan pernah kita mudah untuk mengkategorikan itu langsung cerai, ya. Oke. Nah, kemudian yang lebih selamat, ini kata para ulama ya, yang lebih selamat kalau ada yang meragukan seperti ini, ada yang meragukan, ada kasus-kasus meragukan, jangan semua jadi mufti ya. Oh, jatuh tidak. Yang paling selamat apa? Kita bilang apa? Silahkan Anda datang ke pengadilan agama, ceritakan kasusnya di hadapan hakim. Apa yang diputuskan oleh hakim itu yang Anda pegang. Ya. Meskipun nanti ada orang bilang jatuh talak. Tidak, saya punya pegangan. Hakim bilang tidak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada persoalan, tidak boleh semua kita ini yang memutuskan perkara itu. Paling aman kita katakan apa? Datang ke pengadilan. Kita kan ada pengadilan agama. Nah, datang ke pengadilan agama, minta apa yang menjadi keputusan hakim. Kalau hakim katakan tidak jatuh cerai, maka kita katakan tidak. Kalau ada yang mengatakan jatuh cerai, tidak usah dipedulikan. Kita bilang saya sudah diputuskan oleh hakim bahwa tidak jatuh cerai atau jatuh cerai cuma talak 1. Orang bilang talak 2, orang bilang talak 3. Tidak, hakim cuma bilang talak 1. Itu yang kita pegang, ya.
Nah, jadi kalau ketemu dengan kasus seperti ini, paling bijak katakan langsung apa? Datang ke pengadilan agama, di sana Anda ceritakan kasusnya. Kalau hakim sudah putuskan, keputusan hakim itu mengikat. Keputusan hakim itu mengikat. Karena kalau tanya Ustadz ini bisa bilang apa? Jatuh. Ustadz yang satu bilang apa? Tidak. Akhirnya dia bingung, mana yang mau dipilih? Ya, paling bagus itu datang ke pengadilan, itu keputusannya mengikat. Itu bedanya fatwa dengan keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan, keputusannya itu mengikat. Sementara fatwa itu tidak mengikat. Ustadz ini bisa bilang berfatwa ya, Ustadz ini bisa mengatakan tidak. Tergantung bagaimana cara menyampaikan masalah. Tapi kalau sudah hakim yang putuskan, maka tidak ada lagi sengketa setelah itu. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat perbedaan pendapat. Ya sudah, kalau hakim sudah putuskan iya, maka keputusan hakim itu yang mengikat. Jelas ya? Nah, sekarang pelajaran kita dalam persoalan yang keenam dalam kitab ini, yaitu tentang ar-raj'ah. Ar-raj'ah, rujuk. Rujuk. Kita sudah tahu hukum jadi sekarang yang pertama kita tahu nikah ya. Kemudian setelah itu khulu, baru cerai, talak. Sekarang mau rujuk. Nah, apa itu rujuk atau raj'ah dalam bahasa Arab? Secara bahasa, ar-raj'atu lugatan al-marra minar rujuk, bentuk satu kali dari kata rujuk, kembali. Secara syar'i, definisi syar'i, i'adatu zaujatihil mutallaqa talakan ghair ba'in ila ma kanat alaihi qabla talaq biduni aqdin. Nah, itu rujuk. Rujuk itu adalah kembalinya istri yang ditalak dengan talak selain talak ba'in. Talak itu ada dua. Ada namanya talak raj'i dan ada namanya talak ba'in. Talak raj'i itu masih boleh kembali. Kalau talak ba'in tidak boleh lagi kembali, kecuali dengan akad yang baru. Ya. Jadi i'adatu zaujatihil mutallaqa, kembalinya seorang istri yang ditalak dengan talak yang bukan talak ba'in, ya, ila makanat alaihi qablat talak, kepada kondisi sebagaimana sebelum terjadinya talak. Maksudnya apa? Jadi kembalinya hubungan itu menjadi normal seperti sebelum terjadinya talak. Apa maksudnya itu? Maksudnya ya normal. Pegang istrinya, ya, boleh dia apa? Ya, seterusnya, ya, sama seperti sebelum terjadinya talak. Ya, jadi kembalinya istri yang ditalak dengan talak selain talak ba'in kepada kondisi seperti sebelum talak biduni aqdin, tanpa perlu melakukan akad yang baru. Itu namanya raj'ah, itu namanya rujuk. Ya. Nah, apa dalil pensyariatannya rujuk ini? Atau rujuk ya, kalau bahasa Indonesia rujuk, bahasa Arab raj'ah. Apa dalil pensyariatannya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka itu lebih berhak
untuk mengembalikan wanita-wanita itu dalam ikatan pernikahan mereka, in aradu islaha, kalau mereka menginginkan kebaikan. Ya, alhamdulillah ada yang namanya rujuk, supaya seorang suami itu ketika dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya, dia muhasabah, ya, introspeksi. Ya, kita ingin menjadi lebih baik, maka diberikan kesempatan untuk rujuk, in aradu islaha, kalau mereka memang menginginkan kebaikan. Ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah lagi dalam ayat 231, wa idza talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak menceraikan wanita-wanita atau istri-istri tersebut, fabalagna ajalahunna, dan sudah sampai ajalnya, waktunya, faamsikuhunna bima'ruf, maka hendaklah kalian menahan wanita itu dengan cara yang baik. Maksudnya menahan dengan cara dirujuk. Kan ada dua pilihan. Kalau sudah sampai masanya, ditahan atau lepaskan. Ya, faamsikuhunna bima'ruf. Ya. Maka tahanlah. Tahan itu maksudnya rujuk kepada wanita itu dengan cara yang ma'ruf. Adapun dari as-sunnah, dari sisi hadis, ini sudah sering kita sebut hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya lagi haid, maka Rasulullah SAW mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepadanya untuk rujuk, ya, kepada istrinya. Kata para ulama, kalau ada seorang suami menjatuhkan talak bid'i kepada istrinya, maka diperintahkan untuk segera rujuk. Ya, tidak usah tunggu-tunggu, langsung rujuk. Ya, karena talaknya itu adalah talak bid'i. Ya. Ya. Dan para ulama telah bersepakat ijma' bahwa siapa yang mentalak istrinya bukan dengan talak 3 atau talak, ya, di bawah talak 3, talak 1, talak 2, maka dia boleh untuk rujuk selama istrinya itu masih berada dalam masa iddah. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya kenapa disyariatkan rujuk? Ya, untuk memberikan kesempatan kepada suami apabila dia menyesal setelah menjatuhkan talak. Ya, kan biasanya seorang suami jatuhkan talak itu dalam keadaan dipengaruhi oleh emosi, ya, emosi, lagi dalam kondisi yang tidak stabil, ya. Akhirnya keluarlah apa? Kata talak itu, kata cerai itu. Nah, setelah itu dia menyesal. Waduh, kenapa sampai keluar kata-kata tidak pantas? Maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kembali, ya, hubungan suami istri, dan ini merupakan salah satu bentuk rahmat, ya, bentuk kasih sayang Allah, kelembutan Allah dalam persoalan hubungan suami istri, ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini poin ini, syarat-syarat rujuk. Syarat-syarat rujuk. Yang pertama, ya, bahwa jumlah talaknya itu masih dibenarkan bagi seorang suami untuk rujuk, ya. Jadi talak raj'i namanya. Talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Jadi talak 1 boleh rujuk tidak? Boleh, selama istri dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, talak 2. Ya, talak yang kedua boleh rujuk? Boleh, selama istri dalam masa iddah. Kalau sudah talak 3 boleh rujuk? Boleh. Ya. La tahillu lahu hatta tankiha zaujan gairahu. Nanti dia halal istrinya, boleh dia rujuk, tapi istrinya
harus dinikahi dulu oleh orang lain, kemudian dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suami yang keduanya itu. Ya kalau diceraikan. Kalau tidak diceraikan, iya. Jadi tetap boleh rujuk ya, tetap boleh rujuk. Tapi tidak halal wanita itu sampai dia dinikahi oleh laki-laki lain, bukan hanya sekedar dinikahi, digauli bahkan. Hatta tadzuki usailatak wa yadzuq usailataki, sampai dia merasakan manisnya dirimu dan engkau juga merasakan manisnya dirinya. Ya. Jadi harus hubungan suami istri. Kalau belum berhubungan tidak bisa kembali. Setelah itu diceraikan atau ditinggal mati oleh suami kedua baru boleh, dan bukan berdasarkan kesepakatan antara suami pertama dan suami muhallal lahu. Allah melaknat laki-laki yang menghalalkan untuk suami pertama dan orang yang menghalalkan untuk suami pertama dan suami yang pertama yang meminta untuk dihalalkan. Jadi dua-duanya dilaknat oleh Allah, dilaknat. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan kataisil musta'ar, laki-laki yang diminta untuk menikahi wanita itu oleh suami pertama itu seperti seekor kambing pejantan yang dipinjamkan untuk menggauli betina kambing. Rasulullah katakan kataisil musta'ar, seperti pejantan kambing yang dipinjamkan. Kan biasa kalau kita punya kambing betina, tidak ada pejantannya, kita datang ke yang punya jantan, kasih pinjam dulu jantanmu, suruh bermalam di kandangnya ini. Nah seperti itu laki-laki itu yang model itu. Ya, kataisil musta'ar, seperti pejantan kambing yang dipinjamkan. Tidak ada harga dirinya, hanya seperti kambing yang dipinjamkan itu. Jadi derajatnya sangat rendah sekali. Apalagi ancamannya itu dilaknat. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa wanita yang diceraikan itu telah digauli oleh suaminya. Maksudnya sudah pernah digauli oleh suaminya. Antakunal mutallaqa madkhulan biha. Kenapa? Karena rujuk itu sudah masuk waktu ya. Karena rujuk itu tidak boleh kecuali dalam masa iddah. Sementara wanita yang tidak pernah digauli oleh suaminya itu tidak ada iddahnya. Begini ya contohnya, ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, belum apa-apa langsung dia, belum pernah dia sentuh istrinya, langsung dia cerai. Ada masa iddahnya enggak? Enggak ada. Tidak ada iddahnya ini bagi perempuan yang diceraikan sementara belum disentuh oleh suaminya. Jelas ya? Jelas tidak? Iya. Jadi istri yang boleh dirujuk itu kalau dia sudah pernah digauli sebelumnya. Kalau belum digauli maka tidak ada iddahnya. Maka karena tidak ada iddahnya maka tidak ada rujuk. Boleh tidak dia nikahi lagi? Boleh tidak dia nikahi lagi? Ya boleh saja kalau dia mau lagi. Tapi dengan akad yang baru lagi, akad yang baru. Jelas ya? Nah, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian menikahi wanita-wanita beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh wanita-wanita itu, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka wanita itu tidak memiliki masa iddah yang harus dijalani. Jadi tidak ada iddahnya. Jelas?
Ya, nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa talak yang dijatuhkan, yang boleh rujuk ya, talak yang dijatuhkan itu adalah talak yang tanpa disertai iwad. Tanpa disertai iwad. Kalau disertai iwad apa namanya? Kalau disertai iwad apa namanya? Hah? Ah, betul. Ah, ini yang ingat pelajaran ini. Yang lain ini tidak ingat pelajarannya. Ah, disebut hulu. Kalau wanita yang dihulu itu tidak ada lagi rujuk. Tidak boleh lagi rujuk meskipun dia wajib untuk menjalani masa iddah. Tapi boleh rujuk tidak? Tidak, karena wanita bayar iwad, dia serahkan sesuatu kepada suaminya. Boleh tidak suaminya kembali? Boleh, tapi dengan akad yang baru. Jadi maksudnya rujuk itu kembali kepada istri tanpa akad yang baru. Itu maksudnya rujuk. Jadi kapan dia boleh rujuk? Kalau istrinya tidak bayar iwad. Tapi kalau istrinya bayar iwad dan dia diceraikan karena dia membayar iwad kepada suaminya, maka kita katakan tidak ada kesempatan untuk rujuk. Boleh kembali, boleh, tapi dengan akad yang baru. Kemudian yang keempat syaratnya, bahwa pernikahannya itu adalah pernikahan yang sahih, yang sah dalam pandangan syariat. Apa pernikahan yang sah itu? Kalau memenuhi rukun dan syarat. Ada orang menikah, ada orang yang menikah, tapi ketika menikah wanita itu tidak ada walinya. Banyak enggak kasusnya itu? Nikah coko-coko ya. Siapa yang jadi walinya? Wali-walian. atau ya mungkin bahkan pernah ada kasus di Indonesia, dan kasus ini pernah heboh ya. Pernah heboh. Jadi yang jadi walinya dia sendiri, wanita itu sendiri. Karena yang dinikahi janda. Dia salah memahami hadis. Ya. Hadis itu mengatakan kalau kalau perempuannya itu gadis, maka kalau bagaimana hadisnya itu? Al-bikru tusta'mar was-sayyibu. Jadi kalau dia Kalau dia gadis, ya, harus didengar persetujuannya. Harus diketahui persetujuan gadis itu. Dan cukup kalau gadis itu menyatakan setuju kalau dia diam. Maka kalau ada laki-laki pendiam, dia itu seperti gadis. Mau ndak ini? Dia diam, ndak menunjukkan ke persetujuan. Anda ini gadis, bukan laki-laki. Jadi gadis itu harus dimintai ndak boleh dipaksa oleh bapaknya nikah kok sama laki-laki itu. Harus dia katakan apa? Iya. Tapi cukup bagi kalau dia diam. Diamnya itu suku tuha sima tuha, dia diamnya itu berarti setuju. Jadi cukup diam. Tapi kalau janda harus dia bilang iya. Tidak boleh diam. Kalau diam berarti dia belum setuju itu. Harus dia bilang apa? Iya. Jadi tustamar yang janda itu harus dimintai pendapatnya. Harus dimintai pendapatnya dan harus dia katakan iya, karena dia sudah punya pengalaman yang lalu. Maka harus dikatakan iya. Nah, dia salah pahami. Dia katakan, oh kalau begitu boleh janda menikahkan dirinya. Akhirnya terjadilah kasus, heboh sekali dulu kasus itu. Jadi dia nikahi janda itu tanpa kehadiran wali, dengan pemahaman bahwa janda itu boleh menikahkan dirinya.
Fatal itu. Ya, fatal. Nah, para jamaah sekalian, kalau terjadi pernikahan ini, maka pernikahan ini tidak sah. Setelah itu dia cerai wanita itu. Boleh tidak dia rujuk? Tidak boleh. Nikahnya saja sudah tidak sah. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk. Jadi nikahnya bukan nikah yang persyaratannya dibolehkan rujuk kalau pernikahannya itu adalah nikah yang sah. Kemudian yang kelima, rujuk dilakukan pada masa iddah. Jadi rujuknya itu dilakukan pada masa iddah, ya. Itu syarat yang kelima. Kemudian yang keenam, rujuknya itu tanpa syarat. Rujuknya itu tanpa syarat. Tidak boleh dia katakan, kalau musim durian tiba, saya rujuk engkau. Atau kalau hujan besok, saya rujuk. Tidak boleh. Harus ya rujuk, tidak usah dipersyaratkan. Ya, jadi di sini katakan antakuna raj'ah munjizah. Rujuknya itu harus apa? Langsung. Tidak boleh apa? Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Ya. Ka qaulihi idza hasala kadza faqad raja'tuki. Ya. Ya. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu maka saya atau ada kejadian ini maka saya rujuk kepadamu. Tidak boleh, harus kata rujuk, tidak usah dikaitkan dengan sesuatu. Jadi 6 syarat ini yang menjadikan rujuk itu menjadi sah. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya sudah masuk ya waktu ya. Ya, yang terakhir ini rujuk itu boleh dengan ada 2 cara rujuk. Ya. Yang pertama dengan ucapan, dengan lafaz. Contohnya apa? Raja'tu imraati, saya rujuk istri saya. Ya. Waradattuha, atau saya kembali kepada istri. Ya. A'adtuha, saya kembali ya. Amsaktuha, saya tetap bersama dengan istri saya. Itu berarti itu kata-kata sudah melafatkan kata apa? Rujuk. Ini tidak ada kiasan, tidak ada sarih, tidak ada. Semuanya apa? Langsung ya menjelaskan bahwa dia beda dengan talak. Talak itu hukum asalnya kenapa ada 2? Karena hukum asalnya tetap berada dalam hubungan suami istri sampai betul-betul jatuh yang namanya talak. Nah, tapi kalau rujuk tidak. Semua kata-kata yang menunjukkan dia rujuk maka sudah sah. Ya. Saya lupa jelaskan ya, kalau ada yang talak istrinya pakai WhatsApp. Dia tulis di apa? Di WhatsApp, dia WhatsApp istrinya. Dia WhatsApp istrinya, saya talak engkau. Jatuh enggak talak? Jatuh enggak talak? Hah? Dia ucapkan enggak itu? Ya? Dia lihat, tapi harus diperjelas. Kata para ulama, harus diperjelas. Dia yang tulis atau bukan. Jangan sampai ada pihak ketiga, dia ambil HP-nya laki-lakinya. Beda kalau telepon, dia kalau telepon dengar suara kan? Kalau telepon kita dengar suara, itu pun kata para ulama harus diperjelas juga. Ya, jangan sampai ada yang mirip suaranya. Saya kemarin ketemu dengan anak pertamanya Kiai Syukri Limpo. Kenal tuh ya, Kiai Syukri del Limpo. Itu suaranya, saya bilang sama anak pertamanya itu, Pak, kalau kita bicara dan tidak lihat orangnya, orang kira bapak tak ini yang bicara. Persis sekali dengan suara bapaknya. Ya.
Kiai Syukri di Limpo itu suaranya serak-serak basah begitu kan? Iya, khas suaranya. Itu anak pertamanya, persis suara dengan. Kalau kita dengar tidak lihat mukanya, pasti kita bilang, ih Kiai Syukri ini yang bicara. Atau rekamannya Kiai Syukri karena beliau sudah meninggal. Jadi harus diperjelas. Harus diperjelas. Apalagi kalau cuma WhatsApp. Nah, tapi kalau jelas suaminya, maka jatuh talak. Ya, jatuh talak. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya, umpamanya dia bilang, saya telepon Ki. Saya telepon, tapi yang tertulis di HP-nya apa? Saya talak Ki. Fatal tidak ini? Kan biasa, kita ini sering sekali apa namanya? Tipu, salah mengetik. Maunya saya telepon Ki, kan sama tapi terpencet talak Ki. Fatal itu. Jatuh enggak talak itu tidak jatuh. Ya. Karena kesalahan apa? Penulisan. Nah, itu makanya tidak secara otomatis talak lewat apa? Beda dengan rujuk. Rujuk itu semua kata-kata yang menunjukkan rujuk, maka otomatis karena itulah keinginan syariat. Syariat ini ingin supaya suami istri itu kembali harmonis. Ya, kembali harmonis. Maka semua kata-kata yang menunjukkan rujuk, maka otomatis jadi rujuk. Nah, itu cara atau tata cara yang pertama. Cara yang kedua, bukan dengan lafaz, tapi dengan perbuatan. Apa itu? Biwat'iz zaujah, dengan menggauli istri, tapi disertai dengan niat untuk rujuk. Saya mau tanya, nanti ini pelajarannya akan datang ya, tapi tidak apa-apa saya majukan. Itu istri yang ditalak masih istri bukan? Masih istri bukan? Hah? Masih istri. Boleh tidak digauli? Boleh. Jadi kalau ada yang menggauli istrinya sementara istrinya dalam masa iddah, boleh tidak? Boleh. Tidak dikatakan berzina. Tidak bisa karena dia masih berstatus. Bahkan suami masih wajib menafkahi. Menafkahi, tidak boleh kamu berstatus apa? Tapi ada hukum-hukum yang harus dia patuhi. Jadi kalau dia niat berhubungan dengan istri, tapi bukan dengan niat rujuk, jadi rujuk atau tidak? Itu bukan rujuk. Dia cuma menggauli istrinya, tapi belum merujuk. Jadi dia baru menggauli istrinya, tapi belum rujuk. Kapan dia jadi rujuk? Kalau dia niatkan bahwa dengan perbuatan itu dia rujuk. Ya, jelas ya? Ya. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan secara mendetail pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan ila. Jadi ada pembahasan baru namanya ila. Namanya ila. Jadi kita sudah kenal khulu, talak, rujuk, ada lagi ila. Ya, apa itu ila? Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Masya Allah. Tadi ditanya, sekarang balas sebenarnya. Ya, silakan. Yang pertama. Masya Allah, Masya Allah. Menikahkan dirinya sendiri tanpa wali? Tidak ada walinya. Iya, saya paham. Kayaknya, jangan pakai kayaknya, harus jelas.
Mau tercatat ada walinya tidak? Perjelas Ki. Ada yang kasih menikah. Siapa itu yang kasih menikah? Pak Imam. Iya. Iya, saya paham. Yang kedua saya paham. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Jangankan apa? Baku gonceng, berhubungan saja boleh. Iya. Berhubungan saja, dia masih berstatus tapi statusnya lagi ditalak. Suaminya diberikan kesempatan untuk berpikir mau rujuk atau kalau dibonceng tetap dibonceng. Istri pun kalau dia meninggalkan rumahnya harus tetap minta izin. Tidak boleh dikatakan kan saya lagi diceraikan. Tidak, Anda tetap masih berstatus istri. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah, itu sudah wanita itu sudah menjadi wanita asing. Bahkan suaminya tidak boleh lagi lihat auratnya istrinya. Karena sudah berstatus apa? Seperti wanita asing, bukan lagi mahram, bukan lagi wanita yang ya memang dia bukan mahram, memang istri itu kan dia wanita asing sebenarnya. Karena kita nikahi makanya boleh kita lihat. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya masih boleh dilihat. Tapi ibunya boleh tidak kita lihat? Mertua. Tidak ada mantan mertua. Tidak ada. Yang ada cuma mantan suami, mantan istri. Kalau mantan mertua itu tidak ada dalam syariat. Saking berharganya itu yang namanya orang tua. Ya, jelas ya. Jadi jangankan boncengan, jangankan serumah, dia hubungi dia bergaul saya dengan istrinya, Bu. Kemudian yang kedua nikah itu tidak boleh direkayasa. Tak boleh direkayasa dan tak boleh dimudah-mudahkan. Dalam hadis dikatakan dalam hadis sesungguhnya perkara yang perlu diperjelas dengan tegas dalam agama ini adalah perkara-perkara yang dengannya kita menghalalkan kemaluan. Kemaluan itu hukum asalnya apa? Haram atau halal? Haram atau halal kemaluan? Haram. Tidak boleh. Tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita sentuh. Hukum asalnya haram. Jadi tidak boleh meringankan persoalan menghalalkan kemaluan itu. Itu hadisnya? Inna ahaqqa mastahlaltum bihil furuj, perkara-perkara yang dengannya kemaluan itu menjadi halal. Maka tidak boleh kita sembarang. Ada persoalan yang disebut dengan adl itu perpindahan perwalian karena wali yang lebih atas itu menolak, padahal calon yang laki-lakinya itu soleh sekufu. Tapi bapaknya katakan tidak mau. Kata para ulama, boleh tidak dia berpindah ke wali yang lebih jauh, seperti kakeknya atau seperti saudaranya, dia punya saudara laki-laki atau pamannya, boleh tidak? Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan adl. Kalau wali yang terdekat itu menolak, padahal laki-laki itu sekufu. Nah, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan ini. Kan dia baik. Iya, baik menurut siapa? Baik itu menurut siapa? Menurut wanita itu atau menurut syariat? Baik yang harus menurut syariat. Dan kita ini menikah ingin tenang atau ingin masalah? Saya mau tanya, orang menikah itu mau tenang atau mau jadi dapat masalah? Nah, kalau persoalan seperti itu dia dapat masalah enggak?
Bertahun-tahun dia tidak lihat bapaknya, bertahun-tahun dia tidak ketemu ibunya. Kenapa? Karena calon suaminya tidak direstui. Ini tujuan pernikahan atau bukan tujuan pernikahan dalam Islam? Apakah Islam menginginkan kalau ada orang menikah langsung tidak punya hubungan sama bapaknya, sama ibunya? Apakah Islam menginginkan itu? Bukan ajaran Islam itu. Islam tidak menginginkan itu. Justru kita menikah supaya apa? Memperlebar keluarga. Justru kita dengan keluarga sendiri menjadi lebih jauh. Apa? Islam tidak menginginkan itu. Maka tidak boleh dimudah-mudahkan. Meskipun para ulama membolehkan adl, ya, membolehkan adl sebagian, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Karena tujuan pernikahan itu luhur. Jadi ya, maka ya nanti kalau menghukuminya harus dilihat, tidak bisa digeneralkan hukumnya, dilihat kasus per kasus, ya. Nah seperti itu. Oke, pertanyaan kedua yang terakhir. Wali hakim itu adalah orang yang diberi mandat oleh negara untuk menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Cari penyuluh. Nah itu yang saya katakan tadi. Sama juga itu. Nah, iya, sama hukumnya. Tidak boleh dimudah-mudahkan. Tidak boleh dimudah-mudahkan. Karena kalau seperti itu, orang sedikit clash sama orang tuanya, wali hakimmu. Akhirnya tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Kita mau sakinah, mawaddah, warahmah, kok sama bapaknya musuhan, sama ibunya musuhan. Gara-gara dimudah-mudahkan wali hakim. Tidak seperti itu Islam. Islam tidak mengajarkan kita memudah-mudahkan masalah ini. Ya. Jadi wali hakim itu adalah wali yang diberikan mandat oleh negara untuk menikahkan orang yang tidak punya Contohnya apa? Anak hasil hubungan perzinahan. Kan tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, dia dinisbatkan kepada ibunya. Nanti ketika menikah siapa yang jadi walinya? Wali hakim. Was-sultanu waliyu man la waliya lahu, kata Rasulullah. Pemerintah itu wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ada muallaf, masuk muallafah, bukan muallaf. Muallafah baru masuk Islam, Kristen, masuk Islam. Bapaknya Kristen, keluarga lainnya semuanya Kristen, tidak ada yang Islam. Dia masuk Islam. Mau nikah oleh seorang laki-laki Muslim, sementara dia tidak punya wali. Siapa walinya? Baru itu wali hakim. Karena keluarganya yang lain tidak ada yang Muslim, maka jadilah wali hakim. Itu fungsinya wali hakim. Bukan setiap ada, tidak ada walinya, saya siap jadi wali. Dia tidak lihat kasusnya, itu bahaya. Sudah Mi Haji. Ya silakan. Iya. Jadi bagaimana misalnya kita mau menikah ini yang kedua kali, baru yang kita ketahui sudah berhenti memang. Jadi bagaimana? Iya. Oke. Ya memang sebenarnya tujuan pernikahan itu kan untuk cari sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sebenarnya kalau kita lihat ya perundang-undangan yang ada itu sudah tepat sebenarnya. Kalau mau menikah yang kedua, minta izin dari yang pertama, kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang menilai laki-laki itu layak atau tidak. Kalau sudah kita jalani itu, aman enggak itu pernikahan kedua? Aman. Iya kan? Iya.
Dan alhamdulillah semua orang yang mengikuti prosedur itu yang saya tahu, alhamdulillah aman, langgeng, dan masya Allah. Dan contohnya bukan satu, banyak contohnya. Jadi yang mengikuti prosedur itu masya Allah ya, aman ki. Nah, yang menjadi masalah persoalannya begini, kalau kita tanya sisi hukumnya, kita bisa saja mengatakan sah pernikahan yang kedua itu sah, karena bukan persyaratan harus dapat izin dari istri yang bukan syarat, tidak ada syaratnya itu. Yang penting walinya ada, saksinya ada, wali betul ya, iya walinya betul dan saksinya. Maka secara hukum tidak boleh kita katakan ya Anda berzina, tidak, kita katakan oh itu istrinya. Tapi apakah setelah itu tujuan pernikahan tercapai, itu persoalan lain lagi. Tinggal bagaimana dia memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki keadaan. Kan sebenarnya kan sudah bisa runyam itu, tapi dia harus tetap berusaha untuk memperbaiki. Tapi dari sisi hukum kita katakan iya sah selama walinya yang menikahkan, kemudian ada